everyone, good morning. Let me introduce myself to you. My complete name is Anna. I'm a student at the Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Utrecht, majoring in English Education Study program from the 2022 C class, and I'm currently in my sixth semester. In this video, I will give you a tutorial on how I use the digital learning media, specifically the Canva application to create a PowerPoint presentation with the topic song, which I teach to the students at SMAK Santo Thomas Aquinas Utrecht. So everyone, the first step in the process is to open the Canva application, either on a laptop or a smartphone. After that, I search for a PowerPoint template that matches the topic. Once I find a suitable design, I start working on the material. So, to prepare the learning material, I use ChatGPT to search for information and organize the content. ChatGPT helped me understand the structure, elements, function, and types of song, which I then developed into a visual presentation using Canva application. So everyone, after I searched the material in ChatGPT, so in the first slide in Canva application, I explain the meaning of song, and the second slide I explain the generic structure of song, and the next I explain the elements of song, the function of song, and the last I explain the types of song. Okay, thank you for watching this tutorial video. I hope it is useful for all you in developing digital learning media with the help of ChatGPT and Canva. Now let's move on to the next part, which is my teaching video in real classroom setting with the 11th grade language students, where I present the material that previously created using the Canva application. In this session, you will see how I deliver the topic about song directly to the students using visually engaging presentation as an interactive and effective teaching aid. Let's take a look at how the learning process took place in the classroom. Good morning! So, today we learn about the topic Let's Sing a Song. So, before I teach you about the topic, what do you know about song? Apa yang kalian ketahui tentang lagu? Yang bisa menjawab, angkat tangan. Jangan jawab kemana-mana. Siapa yang bisa jawab? Apa itu lagu? Menurut kalian punya pendapat, apa itu lagu? Kalian cuma dengar lagu toh? Lagu. Nah, apa yang kalian ketahui apa itu lagu? Nyanyian dari seseorang. Ya? Oke. Ada lagi? Sebuah karya yang diciptakan oleh seseorang. Oke, makasih. Ada lagi ya? Oke. Siapa? Perasaan seseorang yang diungkapkan secara bernyanyi. Tepuk tangan dulu ya. So you can decide what is song. Song is the sound of voice combined with melody, rhythm, tempo, and lyrics to make it listen to hear. So adik-adik, lagu adalah bunyi atau suara yang diatur dengan melodi, irama, tempo, dan lirik sehingga pendengar bisa enak untuk didengar. Selamat bisa mengerti? Catat Kak, supaya kalian bisa belajar. Yang kedua itu generic structure of song. Siapa yang tahu apa terjemahan bahasa Indonesia dari generic structure of song?
Nah, yang bagian ketiga itu cause atau reference atau bagian utama. Nah, the most interesting and the memorable part of the song. Nah, di bagian ini paling menarik dan mudah untuk diingat. Misalnya, pada saat kalian mendengarkan sebuah lagu, kalian bisa melihat bagian ref atau bagian utama dalam lagu itu di bagian tengahnya. Kata-kata yang sering diulang dalam lagu, misalnya dalam lagu Let It Be itu, kata Let It Be sering diulang. Itu adalah bagian ref dari lagu Let It Be. Nah, yang keempat itu right atau jembatan atau bisa sering disebut kata penghubung. Nah, according to the fact between the first and the cause, between two cause. Nah, di bagian ini penghubung antara first dan cause atau antara dua cause. Nah, di bagian right sini kita bisa lihat bagian tarik dengan bagian apa tadi? Tidak, bagian ya. Nah, yang terakhir general structure of song itu coda atau outro, bagian penutup, the final part of the song, bagian akhir pada lagu. Kalian bisa lihat ini di bagian akhir lagu. Karena nanti cara setelah ini ya, nanti saya minta nomor untuk saya bagikan tadi. Nah, yang berikut itu elements of song. Nah, yang pertama itu ada melodi. A sequence of notes that sound pleasant. Melodi adalah rangkaian nada yang terdengar indah. Yang kedua itu ada lirik. The most said in song. Lirik adalah kata-kata yang dinyanyikan dalam lagu. Yang ketiga itu tempo. The speed at which the sound is sang, either fast or slow. Nah, dari tempo ini bisa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Bisa berarti? Bisa dulu. Itu kita lanjut. Yang berikutnya itu function of song, fungsi dalam lagu. Yang pertama itu entertainment. Songs can entertain and bring joy to the heart. Lagu bisa memberikan hiburan dan membuat hati pendengarnya senang. Karena pada saat kita mendengarkan lagu, hati kita akan menjadi senang ataupun sedih. Yang kedua itu education. Education atau pendidikan. Songs can be used for learning such as the alphabet song. Lagu bisa digunakan untuk belajar seperti lagu alfabet. Kan lagu alfabet bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga itu worship atau lagu pujian. Songs are sang during religious activities. Nah, lagu dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan. Misalnya, kalian membawakan kor di gereja. Bisa juga di sekolah kalau ada acara-acara yang ada kelanjutan. Setelah itu, tradition of culture. Songs are part of the costumes and culture of region. Tradisi atau budaya lagu menjadi bagian dari adat dan budaya suatu daerah. Misalnya, kita punya daerah Manggarai, lagunya apa? Ya. Apalagi? Itu juga satu. Apalagi? Oke, semua yang kalian sebutkan itu semuanya termasuk ke dalam lagu daerah Manggarai. Nah, yang berikutnya itu self-expression atau ekspresi diri. Nah, songs are a way to express feelings and thoughts. Lagu menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan kita punya perasaan
Ngerti? Ya Ibu. Oke. Yang berikutnya itu kinds of songs. Tipe-tipe dalam lagu. Yang pertama itu kalian bisa lihat children's songs atau lagu anak-anak. Simple and fun song suitable for children. For example, lagu balonku, lagu apa lagi? Bintang kecil atau lagu yang lain? Oke. Lagu teh. Yang kedua itu regional song atau lagu daerah. Nah, songs that come from certain regions and describe local culture. For example, Yangko Rame Yangko. Bisa juga kita kasih masuk lagu daerah mana lagi di situ. Misalnya lagu daerah yang mengerti dong? Yang berikutnya itu national songs atau lagu nasional. Songs that reflect the spirit of nationalism. For example, lagu Indonesia Raya. Yang berikutnya popular song. Nah, songs that are widely liked by the public and often played in the media. Lagu yang banyak disukai masyarakat dan sering diputar di media massa. Misalnya, apa lagu yang sedang viral sekarang? Ya, itu kan lagu yang viral. Lagu Sensu. Apa lagi? Itu termasuk ke dalam popular song. So adik-adik, itu saja kita punya materi tentang song hari ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat pengertian tentang lagu tadi yang sudah saya ajarkan? Kata-kata dulu. Apa itu lagu? Ya, bisa pakai bahasa Indonesia. Yang sudah saya jelaskan dari bahasa Indonesia sudah tahu. Lagu adalah bunyi atau suara yang diatur dengan melodi, irama, tempo, dan lirik sehingga enak didengar. Ya, kita dulu. Adalah bunyi atau suara yang diatur dengan menggunakan melodi, irama, tempo, dan lirik sehingga enak untuk didengar. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya itu nanti saya akan memberikan adik-adik satu buah lagu dan lagunya itu berjudul Let It Be. Ada yang familiar dengan lagu Let It Be? Ya. Nah, setelah adik-adik nanti mendengar lagu Let It Be, adik-adik akan diminta untuk menganalisis. Yang pertama, tulis. Yang pertama itu apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Sudah. Sudah Bu? Sudah. Yang kedua, adik-adik bisa tentukan generic structure dari lagu yang adik-adik kenalkan. Misalnya apa itu dari lagu Let It Be. Sudah sabar. Yang kedua, apa generic structure dari lagu Let It Be. Nah, untuk soal yang terakhir, saya akan meminta adik-adik membuat satu paragraf pendek lirik lagu
yang berkaitan dengan adik-adik punya pikiran sekarang. Misalnya adik-adik sedang memikirkan pacar, adik-adik bisa membuat diri lagu dari apa yang adik pikirkan. Bisa mengerti? Sudah kan? Oke, sekarang kita nonton dan mendengarkan lagu Let It Be. Jangan lupa tulis dengan nama ya. Nanti kumpul. Sudah semua kan? Sudah ya Ibu. Kalian sudah kumpul, silakan. Adik-adik sekalian, hari ini pertemuan kita sampai di sini saja. Dan untuk pertemuan berikutnya, adik-adik akan lanjut dengan Ibu yang selaku kalian punya bahasa Inggris. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan saya ketika mengajar. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik semua. Sekali lagi, saya